بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا، ونسألك اللهم علما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا. اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا. اللهم اشف مرضى المسلمين اجمعين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Hari ini kita sudah masuk tanggal 12 Jumadal Ula 1443. Kita lanjutkan pengajian tafsir satu hari satu halaman. Kita sudah sampai pada halaman 535, yaitu surah Al-Waqi'ah ayat 17 sampai 50 insyaallah taala. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Pada ayat-ayat yang kita baca ini, ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama pada ayat 18, wakasin, dibaca wakasin, boleh. Ayat 19, yunzifun atau yunzafun, maka zainnya ini bisa dibaca fathah, boleh juga kasrah. Kemudian ayat 22, wahurun in, boleh juga wahurin in. Kalau roknya dibaca kasrah, rin, maka berarti nonnya juga dibaca kasrah, inin. Kemudian ayat 23, lu, boleh dibaca lulu, seperti biasanya. Kemudian pada ayat 37, uruban,
roknya boleh disukun. Urban. Kemudian pada ayat 47, mutna, memnya boleh didhammah, terjemahnya tidak berubah. Kemudian inna, ini boleh dihapus a-nya menjadi inna saja. Kemudian ayat 48, awa, wawunya boleh disukun, au, dan ini mengubah artinya sebagaimana nanti akan kita pelajari. Ini semuanya adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tafsirnya secara ringkas, Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surah Al-Waqiah ayat 17. Yatufu, berkeliling, alaihim, kepada mereka, penghuni-penghuni jannah yang muqarrabin, wildanun, anak-anak kecil, mukhalladun, yang mereka dikekalkan. Keliling untuk apa? Fi aqwabin, dengan gelas-gelas, wa abariqa, dan ceret-ceret, wa ka'sin, dan gelas-gelas minuman keras, mim ma'inin, dari mata air yang mengalir. Kaum muslimin rahimakumullah, ayat-ayat ini masih bicara tentang penghuni jannah tingkat paling tinggi, yaitu para muqarrabin, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena penghuni jannah ada dua kelompok, ada muqarrabin, ada abror. Abror itu tingkatannya di bawahnya, orang-orang yang baik. Maka kalau di sana ada Masjid Al-Abror, di sana juga ada Masjid Al-Muqarrabin, ya, sesuai dengan penghuni jannah juga ada dua macam ini. Kenikmatan penghuni jannah adalah mereka dikelilingi oleh anak-anak kecil yang dikekalkan. Maksudnya dilayani oleh anak-anak ini. Nah, pertanyaannya, anak-anak ini siapa? Kita temukan jawabannya dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, atfalul musyrikin, anak-anaknya orang-orang musyrik, orang-orang kafir, itu menjadi khadamu ahlil jannah, pembantu-pembantu penghuni jannah. Hadis riwayat Tabarani, derajatnya sahih. Jadi orang-orang kafir yang mereka punya anak-anak kecil, anak-anaknya mati sebelum balik, berarti belum punya dosa. Karena orang itu baru punya dosa kalau sudah balik. Nah, maka nasib mereka bukan penghuni neraka. Penghuni neraka itu bapak dan ibunya karena kafir. Tapi anak-anak ini mereka masuk ke dalam surga menjadi pembantu-pembantu, pelayan-pelayan penghuni jannah. Nah, mereka sifatnya adalah mukhalladun, dikekalkan. Artinya tidak pernah mati. Juga tidak akan bertambah usianya. Usia mereka usia anak-anak, nggak tahu usia berapa. Mungkin usia 10 tahun, mungkin usia 12 tahun, pokoknya masih anak-anak, belum balik. Balik itu kan batasnya 15 tahun. Nah, mereka masih anak-anak kecil, berarti di bawah 15 tahun. Kekal mereka tidak akan berubah. Di dalam surat yang pernah kita pelajari, yaitu pada surah Al-Insan ayat 19, disebutkan, idza ra'aitahum, kalau engkau melihat anak-anak kecil itu, hasibtahum, engkau melihat mereka lulu'an, seperti mutiara. Maksudnya mereka sangat indah sekali, putih-putih seperti mutiara kulitnya. Mansura, mereka bertebaran, maksudnya mereka sangat banyak sekali dalam surga. Sehingga tidak seperti di dunia. Di dunia biasanya satu rumah, satu pembantu. Kalaupun 5 pembantu itu karena 5 anak. Maka masing-masing pembantu merawat masing-masing satu anak. Nah, di dalam surga jumlahnya sangat banyak pembantu-pembantu tersebut, tidak hanya 1-2. Menyiapkan gelas-gelas, ceret-ceret, aqua, itu adalah gelas seperti ini. Tidak ada telinganya dan tidak ada belalainya. Maksudnya tidak ada pegangannya dan juga tidak ada moncongnya. Itu namanya aqua. Kalau abarik itu adalah yang ada pegangannya, telinganya, dan juga ada belalainya, yaitu moncongannya, yang untuk menuangkan air. Itu abarik. Maka saya terjemahkan tadi, abarik itu adalah ceret. Karena ceret itu biasanya ada pegangannya dan juga ada moncongnya. Kalau ka'sin, maka ulama tafsir mengatakan, setiap ka'sin di dalam Quran, itu maksudnya adalah gelas-gelas isinya minuman keras.
Lah, kalau minuman keras, berarti penghuni jannah, apakah mereka pada mabuk-mabuk di dalam jannah? Allah menjawab, la yusadda'un. Mereka tidak dibikin pusing anha dari sebabnya, wala yunzafun. Dan mereka juga tidak dihilangkan akal mereka. Kalau yunzifun berarti hilang akal mereka. Jadi minuman keras dalam surga itu tidak memabukkan, tidak memusingkan. Kalau minuman keras di dunia itu memabukkan juga memusingkan, juga menyebabkan kencing setelah minum. Kalau di surga tidak ada kencing. Juga menyebabkan perutnya sakit kalau di dunia. Kalau di surga tidak ada sakit perut. Nah, inilah jeleknya minuman keras di dunia. Bikin pusing, bikin sakit perut, bikin mabuk, dan juga pasti kencing. Di surga tidak ada. Kemudian Allah mengatakan wa fakihatin dan buah-buahan mimma yatakhayyarun dari apa yang mereka pilih. Nah, di sini Ibnu Katsir mengatakan ini menunjukkan dalil bahwasanya kalau hidangan itu buah-buahan boleh kita milih-milih, itu nggak ada masalah. Tidak harus ngambil yang di depan kita, yang terdekat, tidak. Kalau kita dihidangi makanan satu nampan, satu beri untuk berjamaah, isinya nasi. Nah, itu harus makan yang di depan kita, nasi yang depan kita. Jangan pindah-pindah begitu. Tapi kalau nampan isinya buah-buahan yang beraneka ragam, maka ini bebas kita ngambil ke sana kemari, nggak masalah. Sama dengan kalau hidangannya lutis. Nah, di depan kita cuma ada dondong. Tidak harus kita ngambil dondong terus, tidak. Nanti sakit perut. Nah, pilih mana-mana, silahkan pilih. Dalilnya ini, yatakhayyarun. Mereka memilih. Walahmi tayrin dan daging burung mimma yashtahun. Dari apa yang mereka inginkan atau mereka sukai. Nah, di sini Allah sebutkan buah dulu, baru daging. Maka guru kami, Ustaz Mu'in, rahimahullah, mengatakan, kalau makan, itu dimulai dulu dengan buah-buahan. Setelah itu baru makan besar. Kenapa? Itu mirip dengan makannya ahli jannah. Itu pasti makan yang lebih sehat. Maka kalau orang Jawa mengatakan gedang digeget bubar madang, itu salah. Mestinya digeget sebelum madang atau sebelum makan. Nah, itu mestinya begitu, wallahu a'lam. Kemudian wahurin dan bidadari-bidadari surga, ainin yang cantik-cantik matanya atau lebar-lebar matanya dan lebarnya mata. Ini menunjukkan cantiknya mereka. Ka'amsali seperti al-lulu'i, mutiara-mutiara, al-maknun yang disimpan. Maksudnya cantiknya bidadari surga itu putih kulitnya seperti mutiara. Dan juga jernih kulitnya seperti mutiara. Mutiara kan jernih, sehingga bagian dalamnya bisa terlihat. Nah, penghuni-penghuni surga juga seperti itu. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, likulli imri'in minhum zaujatan. Masing-masing orang dari penghuni jannah mempunyai dua istri. Kullu wahidatin minhuma, masing-masing dari keduanya, yura mufusutihima, bisa terlihat sumsum betis keduanya, min wara'i lahmihima, dari balik dagingnya, minal husni, dari sebab cantiknya mereka. Ini hadis muttafaqun alaih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, gadis kayak gini ini nggak ditemukan di dunia, Pak. Seputih apapun wanita dunia, nggak ada yang kelihatan sumsumnya begini. Kalau kelihatan mungkin malah mengerikan, daun kabeh. Tapi kalau di surga itu terlihat tapi sangat cantik sehingga tidak takut tetapi malah sangat-sangat mencintai istri tersebut. Pada surah As-Saffat ayat 49 Allah mengatakan ka'annahunna, seolah-olah penghuni jannah itu, bidadari jannah itu, baydun maknun, telur yang disimpan. Nah, yang dimaksud telur ini adalah mutiara tadi. Kenapa mutiara disebut telur? Karena bentuknya bundar seperti telur. Maka tafsirannya sama. Kemudian Allah mengatakan jazaan sebagai balasan bima kanu ya'malun, dengan apa yang dulu adalah mereka beramal, yaitu amal soleh di dunia. Jadi kenikmatan-kenikmatan surga yang sangat indah yang sudah kita baca tadi itu adalah balasan untuk amal ibadah kita di dunia, amal soleh.
Karena itu kalau kita menginginkan nikmat-nikmat surga, kuncinya adalah memperbanyak amal soleh. Itu kuncinya. Apa itu amal soleh? Ya amal yang meridhokan Allah. Sholat berjamaah ke masjid, ini amal soleh. Menghadiri pengajian, ini amal soleh. Sedekah, ini amal soleh. Mendoakan orang, itu amal soleh. Maka termasuk yang biasa dilakukan di majelis ini, kalau ada yang sakit kemudian kita doakan, ini amal soleh. Ini termasuk yang menyebabkan kita masuk ke dalam surga. Kemudian juga membaca Quran, ini amal soleh. Zikir, tasbih, doa, ini juga amal soleh. Semuanya amal-amal soleh. Jangan ditinggalkan selama masih kita bisa mengamalkannya. Karena itulah yang menyebabkan kita mendapatkan kenikmatan-kenikmatan surga. Allah mengatakan, La yasma'una. Mereka tidak mendengar fiha di dalam surga. Lagwan, perkataan yang sia-sia. Wala ta'thima. Tidak pula perkataan yang dosa. Perkataan sia-sia itu perkataan yang tidak ada artinya. Demikian juga perkataan yang tidak berguna. Itu lagwan. Kalau di dunia seringkali kita mendengar perkataan atau suara-suara yang sia-sia. Misalnya suara kentut, itu lagwan itu, sia-sia. Apa gunanya suara kentut? Nggak ada. Suara gelegeen, nggak ada gunanya. Suara ceguan, nggak ada gunanya. Banyak sekali suara-suara di dunia itu lagwan. Di surga tidak ada sama sekali. Lah terus kalau di surga tidak ada suara yang sia-sia, adanya apa? Nah, mari kita lihat sebagian suara surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna ahlal jannah, inna azwaja ahlil jannah, istri-istri penghuni jannah, layughannina azwajahum, mereka mendendangkan, menyanyikan untuk suami mereka, bi ahsani aswatin, dengan suara paling bagus, ma sami'aha ahadun qattu, yang belum pernah terdengar oleh siapapun sebelumnya. Di istri-istri kita di surga nanti menyanyikan untuk kita. Tidak ada istri kita yang gelegean, ceguan, nentuti, nggak ada. Ya. Tidak seperti istri di dunia. Inna mimma yughannina, termasuk apa yang mereka dendangkan adalah nahnul khairatul hisan. Kami adalah istri-istri yang baik akhlaknya dan cantik wajahnya. Azwaju qaumin kiram, istri dari kaum-kaum yang mulia, yang durna bi qurrati a'yan, yang melihat dengan sejuk mata. Kemudian mereka juga menyanyikan nahnul khalidatu fala yamutna, kami wanita-wanita yang kekal tidak bakal mati. Nahnul aminat fala yakhafna, kami merasa aman tidak bakal takut. Nahnul muqimat fala yad'anna, kami tetap berada di tempat tidak akan pergi kemana-mana. Nah, tidak seperti istri kita di dunia. Kadang-kadang istri kita pergi dari rumah padahal kita lagi pengen. Nah, jadi susah kita. Jadi mikir istri yang kedua. Nah, itu gara-gara apa? Lagi pengen istrinya nggak ada. Istrinya lah sudah berangkat kerja. Padahal kerjanya dari jam 8 sampai jam 4. Nah, itu siksaan untuk kita. Kalau di akhirat tidak ada siksaan. Nahnul muqimat fala yad'anna. Kami mukim di tempat, tidak pergi kemana-mana. Hadis riwayat Tabarani, derajatnya sahih. Nah, ini contoh suara-suara dalam jannah yang mengasyikkan sekali. Tidak ada suara yang taksima, yang dosa. Misalnya apa? Saling bertengkar antara penghuni jannah, nggak ada. Menipu di dalam jannah, nggak ada. Saling mencela, nggak ada. Semuanya serba enak. Maka Allah mengatakan illa, akan tetapi yang terdengar dalam jannah qilan adalah perkataan salaman salama, salam salam. Artinya sesama mereka saling mengucapkan assalamualaikum. Sebagaimana disebutkan oleh Allah pada surah Ibrahim ayat 23. Tahiyyatuhum fiha salam. Penghormatan mereka, yaitu sesama mereka di dalam surga adalah salam, ucapan keselamatan. Kemudian setelah selesai Allah bicara tentang al-muqarrabin, orang-orang yang di dalam jannah yang tingkatannya paling tinggi, sekarang pada ayat 27 dan seterusnya, Allah bicara tentang al-abrar, penghuni jannah yang tingkatannya di bawahnya. Maka Allah mengatakan wa ashabul yamin, dan penghuni kanan. Ma ashabul yamin, siapakah penghuni kanan?
Nah, penghuni kanan ini nama lainnya adalah Al-Abrar. Sulaiman bin Mihran mengatakan bahwasanya Ashabul Yamin itu adalah tingkatan di bawah Al-Muqarrabin. Nah, berarti ada dua tingkatan dalam surga. Kenapa mereka disebut Ashabul Yamin, penghuni kanan? Karena mereka dulu ketika sebelum diciptakan oleh Allah sebagai manusia, itu Allah sudah mengusap kanan, bagian kanan dari punggung Nabi Adam. Diusap itu muncul nyawa-nyawa atau roh-roh calon penghuni surga. Nah, maka disebut Ashabul Yamin. Demikian juga karena mereka mendapatkan catatan amal mereka dengan tangan kanan mereka. Maka disebut Ashabul Yamin. Demikian juga mereka nanti di akhirat akan dibawa ke arah kanan, bukan ke arah kiri. Yang ke arah kiri masuk neraka, yang ke arah kanan ini masuk surga. Nah, maka disebut Ashabul Yamin. Mudah-mudahan semua kita termasuk Ashabul Yamin. Amin ya rabbal alamin. Maksud saya termasuk orang-orang penghuni jannah, bukan penghuni neraka. Kemudian Allah mengatakan fi sidrin, pada pohon bidara, makhdudin, yang sudah terpotong syauk itu apa? Durinya. Jadi makhdud itu sudah dipotong durinya. Kita tahu bahwasanya pohon bidara banyak durinya. Banyak sekali durinya. Jadi pohon bidara Masya Allah sangat indah ya, karena banyak sekali daun-daunnya itu sehingga rindang. Tetapi sayangnya banyak durinya. Nah, di dalam surga duri-durinya sudah dilenyapkan sehingga tersisa kenikmatannya, tidak ada musibahnya sama sekali. Itu makna makhdud yang terkenal. Tapi ada makna lain, makhdud yang banyak buah-buahannya. Kata Ibnu Katsir, yang zahir adalah dua makna tadi semuanya terpakai. Kenapa? Karena di dunia pohon bidara buahnya sangat sedikit, durinya sangat banyak. Nah, oleh Allah dibalik, di dalam surga buahnya sangat banyak, durinya tidak ada. Dibalik dari kondisi dunia. Wa talhin, dan pohon-pohon berduri, mandudin, yang bertumpuk-tumpuk buahnya, yang banyak sekali buahnya. Talhin ini juga mirip dengan pohon bidara. Dia berduri, tetapi di surga sudah tidak berduri lagi. Lah, kenapa sih Allah kok menyebutkan pohon sidr dan pohon talhin, pohon yang berduri di dunia? Kenapa tidak disebutkan pohon yang lain? Pertama, menunjukkan bahwasanya pohon-pohon di surga itu semuanya hanya nama-nama, tidak seperti di dunia. Kalau di dunia pohon bidara itu berduri, maka di surga tidak berduri. Yang kedua, ini mengingatkan orang-orang Quraisy. Orang-orang kafir Quraisy itu mereka sangat suka sekali berada di lembah Wajin. Ini satu lembah yang ada di Taif. Lembah itu banyak sekali pohon sidr dan pohon talah. Karena sangat rindangnya, maka orang-orang Quraisy itu suka mampir di lembah Wajin ini. Nah, maka Allah ingatkan, di surga itu juga ada pohon sidr dan pohon talah. Tapi bedanya, kalau di sana itu banyak durinya, di surga tidak ada durinya. Ini tafsiran yang terkenal untuk kata-kata talhin. Tapi ada juga tafsir lain. Talhin adalah pohon pisang, mandudin, yang bertumpuk-tumpuk buahnya itu. Sebagaimana kita ketahui pisang kan buahnya tumpuk-tumpuk. Nah, nanti dalam surga buahnya lebih banyak daripada buah pisang yang ada di dunia. Kalau mungkin satu tundun berada berapa lirang di sini, maka di sana itu bisa berlirang-lirang, mungkin bisa beratus-ratus lirang. Kita lihat saja, dan mudah-mudahan kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan yang sempurna ini. Amin ya rabbal alamin. Wa dhillin, dan naungan, mamdudin, yang dipanjangkan. Maksudnya pohon-pohon dalam surga itu sangat besar-besar sehingga naungannya tidak terputus-putus. Kalau kita di dunia paling melewati satu pohon dapat naungan, habis itu putus, panas lagi. Nunggu pohon berikutnya lagi, baru dapat naungan, kemudian putus lagi. Di sana nggak ada putusnya. Karena itu di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ukuluha daimun wa dhilluha. Buah-buahannya kekal, naungan-naungannya juga kekal.
Allah mengatakan wa nudkhiluhum dhillan dhalila. Kami masukkan mereka kepada naungan yang selalu memberikan naungan. Surah An-Nisa ayat 57. Kemudian dalam hadis yang sahih, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan satu pohon yang sangat besar di dalam surga. Inna fil jannati la syajaratan. Sesungguhnya dalam surga ada satu pohon besar. Yasirul raqib al-jawad al-mudmar as-sari. Seorang pengendara mengendarai kuda yang sangat cepat. Dia berjalan fi dhilliha di bawah naungannya miyata amin selama 100 tahun. Ma yaqta'uha, belum bisa menempuhnya. Jadi ini pohon kalau mau dikelilingi ini atau berada di bawah naungannya 100 tahun belum selesai. Padahal berjalan terus. Padahal kudanya sangat cepat. Maka ini pohonnya sebesar apa nggak bisa kebayang. Ada naungan, kita berada di bawah naungannya, pengen keluar dari naungannya, itu perlu 100 tahun perjalanan. 100 tahun pun belum selesai dari naungannya. Masya Allah. Jadi besarnya seberapa ini nggak kebayang, Masya Allah. Nah kalau pohonnya besarnya segitu, buahnya besarnya seberapa, kita juga nggak bisa bayangkan. Maka jangan dibayangkan buah-buahan di surga sama dengan di dunia. Mangga kecil-kecil, baru selesai ngupas, kemudian belum kenyang, harus ngupas lagi. Nggak perlu ngupas di sana. Dan satu buah kita sudah cukup, tidak perlu cari buah yang lain lagi. Kemudian Allah mengatakan wama'in dan air maskubin yang tertumpah, yang tercuah ruah, yang apa? Tertumpah ruah. Maksudnya apa? Maksudnya air di jannah itu tidak seperti di dunia. Apa namanya, ada paritnya, ada sungainya, ada wadahnya, sehingga kita perlu datang ke tempat tadi untuk menciduk. Di surga enggak. Kita berada di kamar, perlu air, airnya sudah tertumpah kemana-mana. Oh, kalau begitu banjir kamar kita. Jangan dibayangkan seperti di dunia. Pokoknya serba nikmat. Sehingga saya hanya bisa menjelaskan tafsirannya tanpa bisa menggambarkan secara detailnya karena kita belum bisa melihatnya. Allah mengatakan wa faqihatin dan buah-buahan katsiratin yang banyak, la maqtu'atin yang tidak terputus, wala mamnu'ah dan tidak tercegah. Buah-buahan di surga itu terputus oleh musim. Buah musim panas nggak ada pada musim dingin, buah musim dingin nggak ada pada musim panas. Musim jambu adanya jambu, nggak ada mangga. Musim mangga ada mangga, nggak ada jambu. Nah, sebaliknya. Tetapi di surga tidak ada yang terputus. Dan tidak tercegah. Di dunia kadang-kadang buah tercegah. Tercegah oleh apa? Tercegah oleh ranting-ranting. Rantingnya sangat banyak sehingga kita perlu melebarkan atau membuka ranting tadi. Baru bisa memetik buahnya. Tercegah oleh tinggi. Ada buah di atas, tapi tinggi sekali. Kita nggak bisa naik. Tercegah, nggak bisa diambil. Tercegah oleh duri-duri. Sebenarnya buahnya sudah matang, tapi durinya banyak, nggak bisa kita petik. Nah, tercegah. Di dunia serba tercegah. Di sana nggak ada buah yang tercegah oleh ranting, tercegah oleh duri, tercegah oleh tinggi, nggak ada. Kenapa? Para ulama katakan buah-buahan di dalam jannah itu mendekati kita. Kalau kita menginginkan buah itu paham. Oh, dia lagi ingin saya. Dia langsung mendekat, Pak. Turun sendiri. Yang turun adalah buah yang kita inginkan. Kita ingin mangga, yang turun mangga. Selesai makan mangga, kita ingin salak. Yang turun atau yang mendekat, salak. Semuanya serba mendekat. Masya Allah. Allah mengatakan wa furusin dan tempat-tempat tidur atau kasur-kasur marfu'ah yang ditinggikan. Ditinggikan ini juga begitu. Ditinggikan, tetapi kalau kita ingin naik, maka dia otomatis langsung turun. Dan ini bukan sesuatu yang mustahil. Karena di dunia saja kita mengetahui pintu-pintu yang otomatis terbuka. Kita mendekat, dia terbuka. Nah, ini kasur mendekat, ini juga sesuatu yang tidak mustahil. Kita sedang berada di bawah, kita pengen tidur, itu langsung turun sendiri. Allah mengatakan, inna sesungguhnya kami Allah, ansha'nahunna, telah menumbuhkan mereka bidadari surga, insya'a dengan sebenar-benar penumbuhan. Maksudnya Allah menumbuhkan dengan penumbuhan baru. Karena penghuni-penghuni surga ini dulunya sudah mati di dunia. Tapi ditumbuhkan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan pada ayat 34, Allah bicara kasur,
tiba-tiba ayat 35 Allah bicara bidadari surga. Apa kaitannya kasur dengan bidadari? Nggak usah ditanyakan, semuanya paham. Kalau belum paham berarti rugi itu kuping. Nah, maka nggak usah dijelaskan, nanti lama-lama paham sendiri. Ayat 36, faja'alnahunna, kami menjadikan bidadari-bidadari tadi abkaro, perawan-perawan. Kemarin sudah kita jelaskan bahwasanya penghuni jannah itu kalau sudah dikumpuli oleh suaminya, maka selesai berkumpul langsung kembali menjadi perawan. Sehingga para penghuni jannah fi syuhul, selalu sibuk untuk menjadikan mereka atau mengumpuli mereka. Uruban, yang genit-genit kepada suaminya. Atroba, yang setara usianya. Jadi uruban ini sangat cinta kepada suaminya. Menunjukkan cintanya dengan sifat genitnya mereka. Manjanya mereka kepada suaminya. Atroba yang setara. Setara ini ada dua makna. Setara dari sisi usianya dan setara dari sisi akhlaknya. Akhlaknya semuanya sama. Karena itu di dalam surga tidak ada berantem. Kenapa? Akhlaknya sama. Satu orang istrinya banyak, 70 orang, 70 istri. 70 istri, tidak ada yang jambak-jambakan, tidak ada. Itu dalilnya apa? Atroba, akhlaknya setara. Sehingga tidak ada yang bertengkar. Mari kita lihat hadisnya. Rasulullah SAW bersabda, akhlaquhum, akhlak mereka, ala khuluqi rajulin wahid, di atas akhlak satu orang yang satu. Hadis muttafaqun alaih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Demikian juga usia mereka setara, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ka'annahum mukahhalun abna'u salasin wa salasin. Semuanya usia 33 tahun. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Jadi suaminya 33 tahun, istrinya juga 33 tahun. Ini sekaligus menunjukkan 33 tahun itu usia dahsyat-dahsyatnya dalam masalah-masalah seperti ini, Pak. Nah, maka ini sangat indah sekali dalam surga. Usianya usia mantap, ya, sehingga mereka selalu hubungan dan tidak pernah tidak pernah bosan dengan hubungan intim antar mereka. Allah mengatakan li ashabil yamin, untuk penghuni-penghuni kanan. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk mereka. Amin ya rabbal alamin. Sullatun, sekelompok orang, minal awwalin, dari kalangan orang-orang terdahulu. Wa sullatun, dan sekelompok orang, minal akhirin, dari orang-orang belakangan. Artinya ashabul yamin itu ada yang dari umat terdahulu, itulah yang dimaksud awwalin. Ada juga umat belakangan, yaitu umat Nabi Muhammad SAW, yaitu itulah yang dimaksud al-akhirin. Sampai di sini Allah selesai bicara tentang penghuni jannah. Setelah itu Allah akan bicara tentang penghuni neraka. Kenapa Allah melakukan ini? Setelah bicara tentang jannah, kemudian bicara tentang neraka. Ini tiada lain supaya kita mempunyai dua sifat yang imbang. Sifat khauf, takut kepada Allah, sehingga kita takut kepada neraka. Demikian juga sifat roja, sifat mengharap rahmat Allah, sehingga kita berharap masuk ke dalam surga. Maka kemudian Allah mengatakan wa ashabus shimal, dan penghuni-penghuni kiri. Ma ashabus shimal, apa itu penghuni-penghuni kiri? Kenapa disebut penghuni kiri? Karena tiga sebab. Diusap oleh Allah pada bagian kiri dari punggungnya Nabi Adam, maka muncul nyawa-nyawa yang calon penghuni neraka. Na'udzubillah. Kemudian mereka menerima catatan amal dengan tangan kiri mereka dari balik punggung mereka. Demikian juga mereka dibawa, diseret ke arah kiri untuk masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah. Allah mengatakan fi samumin, di dalam hawa yang panas, wahamimin, dan air yang panas. Jadi neraka itu serba panas. Hawanya panas, airnya panas. Coba kita bayangkan di dunia, Pak. Musim panas, minumnya panas. Kayak apa? Susah sekali. Kita kalau musim panas biasanya minumnya es. Orang-orang biasanya jualan es laris pada musim panas. Nah, masih enak di dunia. Tapi di neraka ini, kalau hawanya panas, maka sama juga airnya panas.
wa dhillin, dan ada naungan, mi yahmum, dari yahmum. Yahmum itu adalah asap yang hitam. Jadi apinya sudah panas, di atas itu ada asap, asapnya hitam. Asap yang hitam ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lain bagaimana kondisinya. Yaitu pada surah Al-Mursalat ayat 30. Inqalibu, pergilah kalian wahai ahli neraka, ila dhillin, kepada naungan, dzi thalathi syu'abin, yang memiliki 3 cabang. La dhalilin, yang tidak menaungi sama sekali, wala yughni minal lahab, dan tidak bermanfaat dari api yang menjilat-jilat. Bayangkan, naungannya panas. Naungan saja panas, Pak. Padahal naungan itu fungsinya kan untuk menjaga kita dari panas. Nah, naungan di neraka justru panas sekali. Sehingga panasnya itu bertumpuk-tumpuk. Panasnya api, panasnya air minum, panasnya hawa atau apa? Anginnya. Panasnya apa namanya ini? Yahmum di atasnya. Awat di atasnya. Demikian juga mega di atasnya, mendung di atasnya, panas semuanya. Masya Allah. Jadi tidak bisa kebayang panasnya neraka. Maka Allah mengatakan la baridin, yang tidak dingin, wala karim, tidak pula mulia. Orang Arab itu mengatakan wala karim itu untuk mendahsyatkan keburukan yang disebutkan. Misalnya ini ada air minum. Air minumnya rasanya pahit. Nah, mereka mengatakan la hulwin wala karim. Nggak ada manis sama sekali dan tidak mulia. Mereka mendapatkan makanan yang sangat keras. Mereka mengatakan ini tidak empuk dan tidak mulia. Jadi kata-kata tidak mulia ini untuk menunjukkan atau mendahsyatkan sesuatu yang keburukan yang sedang mereka dapatkan. Baik itu karena panasnya, baik itu karena pahitnya dan sebagainya. Innahum, sesungguhnya mereka, kanu, adalah mereka di dunia, qabla dzalika, sebelum itu, mutrafin, mereka itu bernikmat-nikmat, berfoya-foya, alias mereka sibuk dengan kenikmatan dunia, tidak sempat mengamalkan agama. Nah, ini ciri-cirinya orang kafir kayak begini nih. Sibuknya terus dengan kenikmatan dunia. Azan berkumandang, mereka nggak datang ke masjid. Ada musibah, mereka nggak ikut membantu musibah, bencana, tidak mengeluarkan duitnya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Ya, serba kenikmatan terus mereka. Nah, maka kita orang beriman hendaklah berkebalikan dari sifatnya orang-orang kafir. Bagaimana kebalikannya? Yaitu kita jangan berfoya-foya dengan kenikmatan dunia, tapi hendaklah kita sibuk dengan agama atau aktivitas agama. Sholat jamaah, membaca Al-Quran, zikir, berdoa, menghadiri pengajian. Nah, ini serba sibuk dengan ibadah-ibadah. Allah mengatakan wakanu, dan adalah mereka yusirruna, mereka itu berterus-terusan alal hingsil azim, terhadap dosa yang besar. Dosa yang besar ini maksudnya adalah syirik. Kenapa? Karena syirik itu dosa yang terbesar, sehingga disebut al-hingsil azim. Dosa terbesar urutannya 3. Pertama, syirik. Bawahnya lagi membunuh orang. Bawahnya lagi zina. Na'udzubillah min syarri dzalik. Urutan ini disebutkan oleh Allah di dalam surah Al-Furqan. Nanti silahkan dibaca dan dihafalkan surah Al-Furqan, rukuk terakhir. Karena ini bicara tentang sifat-sifat orang-orang baik. Salah satu sifatnya adalah walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Tidak syirik. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Tidak membunuh, wala yaznun, tidak zina. Makanya Rasulullah ketika ditanya, "Ya Rasulullah, dosa apa terbesar?" Beliau mengatakan syirik. Lalu apa? Beliau mengatakan membunuh. Lalu apa? Beliau mengatakan zina dengan istri tetangga. Zina itu dosa besar nomor 3. Apalagi kalau dengan istri tetangga, itu lebih besar dosanya. Dosanya tikel-tikel. Kenapa? Karena zina sudah dosa, kemudian melanggar hak tetangga, itu dosa berikutnya. Nah, maka kita jangan lupakan pembunuhan terhadap Laskar FPI pada 1 tahun yang lalu, bulan Desember. Sekarang Desember tahun ini. Sudah lewat 1 tahun. Jangan lupakan. Karena mereka yang membunuh sengaja membuat kita lupa. Dengan memunculkan isu-isu baru. Isu ustadz katanya yang memperkosa santri-santrinya sampai 12.
Ya mungkin itu kejadian betul, tetapi jangan sampai gara-gara isu-isu seperti itu, kemudian kita jadi lupa terhadap isu yang terbesar sebelumnya. Kalau zina 12 santriwati, itu dosa, betul. Tapi ingatlah, zina itu masih di bawah yaktulun, masih di bawah membunuh. Kalau menzinai santri sampai 12 ini dianggap besar, maka membunuh 6 nyawa itu lebih besar lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa engkau dengung-dengungkan yang lebih kecil, kemudian engkau lupakan yang lebih besar? Ini tidak adil seperti ini. Nah, maka kita umat Islam sadar, isu-isu seperti ini hanya ingin untuk menyapu isu sebelumnya yang lebih besar. Kita jangan lupakan isu yang lebih besar. Allah mengatakan wa kanu, dan adalah mereka yaquluna, mereka mengatakan aidza, apakah apabila mutna, kami sudah mati, wa kunna turaban, kami sudah menjadi tanah, wa idhaman, dan tulang-tulang, inna lamab'utsun, apakah kami akan dibangkitkan, atau abaunal awwalun, bapak-bapak kami, nenek-nenek moyang kami yang awal-awal akan juga dibangkitkan. Nah, ini kalau dibaca awal maka artinya apakah dan, apakah bapak-bapak kami dan bapak-bapak kami juga akan dibangkitkan? Kalau dibaca atau kami atau bapak-bapak kami, apakah dibangkitkan? Nah, ini pertanyaannya bukan pertanyaan pengen jawaban, tapi pertanyaan karena tidak percaya. Karena pertanyaan ini kalau kita jawab sama saja 1000 dalil kita sampaikan, orang kafir tidak percaya adanya kebangkitan setelah kematian, kecuali sesuai versi mereka. Kemudian Allah mengatakan, qul, katakanlah wahai Nabi, innal awwalin, sesungguhnya orang-orang awal, wal akhirin, dan orang-orang akhir, maksudnya umat terdahulu dan juga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la majmu'un, sungguh mereka akan dikumpulkan ila, kepada miqati, waktu, yaumin ma'lum, hari yang sudah diketahui, yang sudah ditentukan, yaitu hari kiamat. Jadi hari kiamat adalah waktunya sudah ditentukan. Karena itu, hari kiamat tidak akan bisa dimajukan. Oh, sudah ditentukan oleh Allah. Mau dimajukan gimana? Allah kalau sudah menetapkan nggak bisa diubah. Nah, maka hari kiamat ini tidak akan bisa kita usahakan untuk majukan, tidak bisa. Kita undurkan juga nggak bisa. Kenapa? Sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau nanti sudah terjadi hari kiamat, maka majmu'un, semua manusia akan dikumpulkan. Untuk apa dikumpulkan? Untuk dihisab dan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sebelum kita masuk hari perkumpulan ini, mari kita siapkan amal kita. Karena dunia ini adalah ladang untuk beramal. Sementara akhirat itu adalah tempat untuk memanen hasil dari amal kita. Mari kita lihat bagaimana Sayyidina Ali bin Abi Thalib menasihati kita untuk beramal di dunia ini. Beliau mengatakan, wa qala Ali bin Abi Thalib, ini diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Ali bin Abi Thalib mengatakan, irtahalat dunya mudbirah, dunia pasti pergi ke belakang. Wartahalatil akhiratu muqbilah, akhirat pasti datang semakin maju ke depan. Walikulli wahidatin minhuma banun, masing-masing dunia dan akhirat memiliki putra-putra. Fakunu min abna'il akhirah, jadilah kalian putra-putra akhirat. Wala takunu min abna'id dunya, jangan menjadi putra-putra dunia. Putra akhirat itu adalah orang-orang yang mengejar pahala di akhirat. Putra-putra dunia adalah orang yang mengejar kekayaan dunia, lupa akhirat, tidak pernah memikirkan akhirat, tidak pernah memikirkan pahala. Fa innal yauma amalun wala hisaba. Sekarang ini di dunia adanya amal, enggak ada hisab. Wa ghadan hisabun, tetapi besok di akhirat adanya hisab, kemudian dibalas oleh Allah. Wala amalun, sudah tidak ada lagi amal. Karena itu, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, nasihat saya berulang-ulang saya sampaikan, tidak bosan-bosannya, karena ini adalah nasihat untuk saya sendiri. Mari amal soleh yang sudah bisa kita lakukan, lakukan terus, diniatkan sampai mati. Karena amal soleh yang sudah bisa kita lakukan, kalau kita tinggalkan, itu biasanya merentek. Amal soleh yang lainnya juga ditinggalkan. Kita sudah bisa amal soleh, sholat jamaah di masjid, jangan ditinggalkan.
Sudah bisa amal soleh misalnya setiap bulan sedekah, jangan ditinggalkan. Sudah bisa amal soleh menghadiri pengajian, setiap malam Jumat seperti ini kumpul, jangan ditinggalkan. Kenapa? Para ulama mengatakan al hasanat laha akhwat wasayyi'at laha akhwat. Amal-amal baik itu punya saudari-saudari, amal buruk juga punya saudari. Artinya amal baik kalau kita lakukan itu nanti akan menarik amal baik yang lainnya, amal baik yang lainnya, amal baik yang lainnya. Coba lihat orang-orang yang ngaji seperti ini. Apakah amalannya hanya ngaji tok? Saya yakin tidak. Mereka di rumah juga membaca mushaf Al-Quran, dibaca. Mereka juga menyempatkan menyisihkan uangnya untuk disedekahkan. Kenapa? Sudah mempelajari dari Quran, dari hadis di dalam majelis ilmu ini sehingga diterapkan baik itu di rumahnya maupun di jalannya. Zikir, mulut-mulutnya dibiasakan untuk zikir karena sudah memahami hal tersebut. Tapi kalau orang-orang yang tidak pernah ngaji, mungkin mereka membuka Quran setahun sekali saja pada bulan Ramadan. Nah, kita orang-orang yang sudah ngaji seperti ini, jangan sampai seperti orang-orang yang tidak ngaji. Orang setiap malam Jumat datang pengajian tafsir Quran, tapi di rumah tidak pernah buka Quran. Ini berarti ngajinya belum berhasil kayak begini. Ini berarti sama dengan orang-orang awam yang nggak pernah ikut pengajian itu. Jangan seperti itu kita. Hendaklah kita beramal yang rutin sehingga amal baik kita akan merentek, akan merembet, menghasilkan amal-amal baik yang lainnya. Inilah yang dapat disampaikan, benarnya dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.